Hai semuanya, buku yang mau aku review di video kali ini adalah sebuah novel yang bisa dibilang genrenya ini masuk jenis bacaan metropop ya. Judul bukunya adalah Tanya Tania. Buku ini aku dapetin beberapa waktu yang lalu dari penulisnya, Kak Kinanti. Makasih banyak karena udah ngasih aku kesempatan untuk mereview buku ini. Dan gak cuma nerima bukunya, aku juga nerima pernak-pernik cantik yang nyambung dengan isi novel ini. Stiker, pin bentuk paus, sama ada bolpen. Ada bolpen lucu juga yang ada kepala pausnya. Dan ada juga tote bag simpel yang bisa dijadiin pengganti kantong plastik untuk belanja, atau bisa juga jadi teman nongkrong-nongkrong lucu di kafe. Oke, langsung ke novelnya aja. Tokoh utama dalam novel ini adalah Tania. Udah jelas ya, karena judul novelnya aja Tanya Tania. Jadi ini pasti tokoh utamanya. Tania adalah seorang wanita karir yang tinggal di ibu kota. Dia kerja sebagai PR atau Public Relations di sebuah tempat clubbing bernama Exhale. Sebenarnya dia itu berasal dari keluarga yang udah kaya raya. Tania ini juga punya love-hate relationship dengan ibunya sendiri. Jadi ibunya Tania ini udah menjanda karena ayahnya Tania sudah meninggal dan ibunya ini udah nikah lagi. Nah, di novel ini ibunya Tania digambarkan sebagai wanita sosialita yang bisa dibilang egois. Dia banyak fokus sama reputasi dan uang dan harta dan kekayaan. Jadi ya bukan tokoh yang simpatik sih. Jadi aku bisa memahami kenapa Tania itu nggak selalu merasa bisa sayang sama ibunya, tapi ya dia juga nggak bisa sepenuhnya benci sama ibunya karena ya mau nggak mau ya itu ibunya sendiri. Tokoh lain yang cukup banyak berperan di novel ini selain Tania adalah Will atau nama lengkapnya Willard atau sering disebut dipanggil oleh Tania sebagai si paus. Will atau Willard adalah sahabat Tania sejak kuliah yang bisa dibilang sempurna banget sih kalau di novel ini, karena dia itu pria blasteran Indo-Austria yang digambarkan super ganteng, badannya bagus, kaya raya, baik hati, suka menolong, dan yang jelas sayang banget sama Tania, serta kelihatan banget kalau dia itu pengen membawa hubungan persahabatan dia dan Tania ke jenjang selanjutnya. Masalah di novel ini baru dimulai ketika sebuah pembunuhan terjadi di Exhale, di tempat clubbing tempat Tania kerja. Dan sebagai PR tentu saja Tania harus bekerja sekeras mungkin supaya jangan sampai pembunuhan itu menghancurkan reputasi Exhale. Setelah polisi menyelidiki kesana kemari, ternyata tersangka pembunuhan itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan kehidupan Tania. Siapa orangnya? Nah, kalau aku bongkar semua di sini nanti akan jadi penuh spoiler, jadi sebaiknya kalian baca sendiri aja bukunya. Novel ini diceritakan dari sudut pandang orang pertama, yaitu Tania sendiri. Narasi di novel ini menurut aku ya ringan, terus gampang dicerna dan gak ngebosenin. Novel ini bukan tipikal novel-novel kayak Verity mungkin yang segala misteri di dalamnya itu bikin aku bener-bener pengen bolak-balik terus ke halaman selanjutnya, tapi novel ini gak membosankan dan bisa dibaca sebagai bacaan ringan waktu kita lagi gak pengen mikirin hal-hal yang terlalu berat. It's an enjoyable read. Seperti halnya dengan bacaan-bacaan lainnya, ada hal yang aku suka dan ada hal yang kurang aku suka dari novel ini. Masing-masing ada 3 poin. Kita mulai dari hal yang aku suka dulu. Yang pertama, aku suka ada kasus pembunuhan di sini. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena kebanyakan bergaul di BookTube ID dan baca novel thriller yang di-review oleh teman-teman di BookTube ID, aku jadi cukup suka sama misteri-misteri pembunuhan, dan menurut aku pembunuhan di sini adalah pemanis atau bumbu yang pas banget untuk mewarnai kehidupan Tania. Aku suka ada pembunuhan di sini. Jadi ceritanya nggak cuma romance, bukan romance yang menye-menye, tapi ada ya a hint of mystery, and I like it. Poin kedua yang aku suka adalah adegan di pengadilan. Jadi di sini ada adegan Tania di pengadilan dan dia ditanya-tanya sama pengacara, terus ada hakimnya juga, dan adegan pengadilan di sini agak mengingatkan aku sama adegan-adegan pengadilan yang
kayaknya hampir selalu ada di novel-novelnya Jodi Picoult. Jadi aku senang penulis bisa memasukkan adegan pengadilan di dalam buku ini. Poin ketiga yang aku suka adalah karakternya Tania sendiri. Jadi di sini Tania bukan tipikal perempuan protagonis sinetron yang hopeless, yang gak berdaya, tapi di sini Tania digambarkan sebagai perempuan yang mandiri dan cukup kuat, tapi dia juga punya flaws. Dia juga bukan perempuan yang sempurna. Dan itu membuat karakter Tania di sini manusiawi banget. Kayak gimana dia menghadapi mamahnya, gimana dia bergumul, galau tentang perasaannya sama Will. Itu semua bikin Tania menjadi tokoh yang manusiawi. Jadi bukan Mary Sue. Kalau hal-hal yang kurang aku suka, yang pertama adalah karakternya Will. Jadi kan aku udah bilang di awal kalau Will ini sempurna banget. Karena itu aku kurang suka sama Will, because he is too good to be true. Kayaknya gak mungkin di dunia nyata kita bisa menemukan cowok seperti Will yang mau melakukan apa aja untuk Tania, yang super protektif, yang mementingkan keinginan Tania di atas segalanya. Biasanya kalau cowok di kehidupan nyata itu protektif, super protektif, biasanya hubungannya sama posesif dan nantinya bisa menjadi cowok yang toksik di kehidupan nyata. Tapi kalau di novel ini, Will meskipun sangat protektif sama Tania, dia sangat jauh dari kata posesif. Dia membebaskan Tania untuk menjadi apa yang dia mau. Ditambah dia juga super duper kaya. Will ini berasal dari latar belakang keluarga yang jauh lebih kaya dibanding keluarganya Tania. Terus dia ganteng, terus ya karakternya gitu, karakternya sempurna dari segala sisi. Jadi menurut aku kurang manusiawi. Novel ini kan tadinya terbit di Wattpad kalau aku baca dari kata pengantar penulisnya. Apa mungkin tipikal cowok-cowok di Wattpad kayak gini kali ya. Poin kedua yang kurang aku suka, ini bukan masalah narasi atau penulisnya, tapi mungkin lebih ke editing. Karena aku menemukan beberapa kesalahan grammar di novel ini. Terus ada juga beberapa kata yang harusnya huruf besar jadi huruf kecil. Poin terakhir yang aku kurang suka adalah ada beberapa adegan yang sebetulnya itu bagus, tapi kurang greget gitu. Kayaknya bisa dibikin lebih greget lagi, lebih dramatis lagi. Misalnya kayak adegan keselamatan Tania itu terancam karena sesuatu yang terjadi berkaitan dengan pembunuhan di Exhale. Nah, si peristiwa itu sebenarnya bisa dibikin lebih dramatis lagi menurut aku, karena kalau yang ada di novel ini ya Tania itu nyaris terserempet bahaya, tapi menurutku lebih bagus lagi kalau Tania itu bener-bener kena bahaya beneran gitu. Mungkin aku kebanyakan baca novel thriller misteri belakangan ini ya, jadinya semakin misterius dan semakin menegangkan semakin bagus. Tapi ya dipikir-pikir lagi ini kan novel romance, jadi wajar aja sih kalau penulis memang gak terlalu menekankan sisi suspense, sisi tegang dari pembunuhan itu, dan lebih fokus sama hubungan Tania dan Will. Adegan yang menurut aku bisa dibikin lebih greget lagi, lebih ngegemesin lagi adalah adegan ribut atau berantem antara Tania dan Will. Jadi ada ya konflik-konflik kecil, dan menurut aku karena ini novel romance dan mereka adalah pasangan yang disorot oleh novel ini, kayaknya akan lebih baik lagi kalau ada adegan berantem yang bener-bener hebat gitu. Mungkin aku anaknya emang suka keributan ya. Tapi terlepas dari segala hal yang aku kurang suka, aku tetap menikmati baca novel ini dan aku bisa menghabiskan novel ini dalam waktu yang cukup cepat sebenarnya. Cuma masalahnya kemarin aku sempat sakit, terus ada sedikit problem di tempat kerja, jadi aku mau bikin video review ini dari lama cuma tertunda terus. Tapi ya aku nggak nyesal kalau baca novel ini. It's good read, it's very enjoyable, terutama untuk kalian yang lagi nyari bacaan metropop ringan. So, that's all for today's video. Thanks for watching. Please like this video if you like this kind of content, and don't forget to click subscribe and hit the notification bell so that you can get informed every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye!